Kalau kerja ke Australia, hanya perlu 1 minggu aja kita bisa mengumpulkan duit untuk beli iPhone 16. Tapi Indonesia ni kan gaji dia kecil, Kawan aku kerja dekat bank, gaji dia sebulan cuma 4 juta, 5 juta. Aku ni tak ada kerja beda. Cuma memang aku suka dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Sedap dengar dia, lemak betul. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi. Ku pandanglah manis ala amboi. Jadi biar aja pemerintah tuh jual pasir, jual nikel, jual emas, jual minyak bumi, jual batu bara. Biarkan habis semuanya beda. Bayangkan kalau bau jengkol Indonesia nih menyebar sampai ke arah Arab Saudi sana. Masih hebat Malaysia. Durian Malaysia ni sampai ke negeri Cina. Ya Indonesia tak apa-apa lah. Dia belajar dulu jual jengkol sama sabut kelapa tuh. Selamat datang di podcast Batang Ubi dengan saya Beda yang asli dan Cece bukan Beda yang asli. Secara rata-rata, masyarakat Singapura hanya perlu 5 atau 6 hari bekerja untuk bisa membeli iPhone 16 terbaru. Bagaimana dengan orang Indonesia? Kira-kira orang Indonesia perlu ngumpulin gaji berapa lama untuk membeli iPhone terbaru yang harganya 20 jutaan rupiah? Kalau kerja ke Australia, hanya perlu 1 minggu aja kita bisa mengumpulkan duit untuk beli iPhone 16. Tapi Indonesia ni kan gaji dia kecil, Kawan aku kerja dekat bank, gaji dia sebulan cuma 4 juta, 5 juta. Bonus cuma akhir tahun. Belum lagi dia nak hidup. Apalagi kalau dia ni generasi sandwich. Udahlah. Harus kebutuhan rumah, tulang punggung keluarga, adik lagi kuliah, segala macam lah. Berarti kawan kau tu beda yang kerja kat bank 4 juta sebulan, 5 juta sebulan. Pengeluaran dia tu kan tak sampai dengan 9 juta sebulan, ya kan? Kawan kau tu termasuk golongan miskin. Padahal dah kerja kat bank tu. Karena kalau nak masuk ke golongan menengah Indonesia, kelas menengah Indonesia, pengeluaran dia tu range-nya sampai 9 juta rupiah. Jadi kalau masih di bawah, tadi kawan kau tu kan mungkin pengeluaran dia 2 juta, 3 juta lah kan sebulan. Itu masih golongan Miss Queen. Belum tentu Samdol. Bisa jadi kalau misalnya dia pinjol sampai juga 9 juta. Tapi kalau kat Malaysia ada namanya tuh generasi B40. B40 ni apa benda, Kalau B40 ni, dia ni yang gajinya ni di bawah RM2,000. Jadi dia ni dapat bantuan dari kerajaan atau pemerintahan Malaysia beda. Bantuan dia ni berupa apa, Bantuan dia ni beda, barang-barang pokok macam beras, telur, tepung, roti-roti. Oh, berarti macam sembako gitu lah, Ha-ha. Tapi aku tak percayalah dengan kau ni, Aku tanya je langsung netizen Malaysia ni. Coba kalau misalnya korang ni warga Malaysia yang asli, korang komen dekat bawah, betul tak B40 atau kaum B40 ni wujud dekat Malaysia? Terus memang gaji dia ni di bawah 2,000. Udah gitu, dia ni diberikan bantuan dari pemerintah langsung atau kerajaan Malaysia langsung. Aku tak nak nanti diserang sama netizen Indonesia gara-gara kau cakap ni. Kalau kaum B40 ni beda, tak ada kat Singapura, adanya hanya kat Malaysia. Jadi kalau dekat Singapura kaum apa? Kalau Singapura tu adanya Majulah Singapura. Survei ketimpangan Republik Indonesia dari Detik Finance Official. Harta 50 orang terkaya di Indonesia setara milik 50 juta orang biasa. Dari jumlah kekayaan 50 orang terkaya yang disebut setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia dan daftar kekayaan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Jokowi. Ya tidak tahu, kok tanya saya. Tim penelitian Selios menganggap jumlah kekayaan 50 orang terkaya Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun. Perhitungan ini didapati akumulasi kekayaan 50 triliuner teratas dalam Forbes 2023 yang mencapai 251,7 miliar US dollar atau senilai dengan 4.078 triliun. Apa pendapat korang tentang harta 50 orang terkaya di Indonesia nih setara milik
sampai 50 juta orang biasa. Memang ketimpangan sosial ini nyata adanya, Ce. Sebab ada kemiskinan struktural dengan kebodohan struktural. Jadi memang kita nih daerah-daerah kampung nih tertinggal lah. Kau nak cakap apapun pasti tertinggal. Ada aja yang tertinggal. Dari segi ekonomi, sosial, ataupun hal-hal terbaru lah, teknologi, macam gitu-gitu. Tuh sejauh-jauh lah beda. Macam Pulau Jawa tuh dia ada wash. Sedangkan kita nih di Tanjung Pinang, di Batam, daerah Kepri lah pokoknya. Harga tiket ferry dari Batam ke Singapura, dari Singapura ke Batam pulang pergi itu hanya turun 30.000. Terus juga jembatan Batam Bintan tuh tak jadi-jadi, Ce. Wacana aja. Yang katanya dah dilelang, tak kapan lah nak dilelang. Tapi kalau perkara jembatan Batam Bintan nih, aku masih punya iman beda. Walaupun entah kapan dibuatnya, tapi tetap aku percaya pasti terwujud. Makanya kau setuju kan pemerintah Indonesia nih jual pasir ke Singapura? Lah sekarang aku tanya beda, Indonesia nih dah banyak utang beda. Ditambah lagi di tahun 2025 nanti, Indonesia nih kena bayar bunga hutang sampai 1.000 triliun beda. Engkau nak cekot dari mana duit tu? Tapi kalau misalnya memang pemerintah nih jadi jual pasir ke Singapura, emang langsung terbayar duit tuh? Yang bunga-bunga apa tuh hutang Indonesia tuh? Ya setidaknya beda pemerintah Indonesia ni ada usaha beda. Aku ni betul-betul lah dukung betul pemerintah Indonesia ni beda. Pemerintah kan dah naikkan pajak nih. Sampai minuman manis pun dah kena pajak sekarang nih. Tabungan kau pun dikena pajak. Kalau saldo rekening kau nih di bank ada di atas 7,5 juta, kau bisa kena pajak 20% beda. Nah itulah, bangun rumah sendiri kena pajak. Kan bagus pemerintah Indonesia nih jual aja tuh pasir, jual minyak bumi, jual batu bara. Jual aja murah semuanya tuh biar habis alam kita nih. Terus kalau misalnya hasil alam kita ni dah habis, kau nak jual apa? Dah habis semua alam tu. Nak untuk kebutuhan pribadi pun tak ada lagi jadinya. Alam dah rusak, pajak pun tetap ada. Kita nih masih punya daun pisang dengan sabut kelapa beda. Betul tu beda. Betul apa Samdul? Kau ni pun sama ya. Aku ni membela pemerintah Indonesia. Jangan-jangan korang berdua ni kerja dekat kantor pemerintah tak? Aku ni tak ada kerja beda. Cuma memang aku suka dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Sedap dengar dia, lemak betul. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi. Manis lah sepeh. Majulah Singapura. Majulah Singapura, majulah Singapura. Jual pasir ke Singapura. Habis tu Singapura memang betul-betul maju. Di Indonesia tenggelam. Hilang langsung kat muka bumi ni. Tak ada peta dia dekat dalam peta tu. Atlas kalau tak kita dulu. Nanti macam gini. Dekat situ tu ada pulau itu tu dulu, tapi pasir dia tu dah dikeruk. Cerita-cerita macam tu lah selalu nanti. Jadi rebutan. Bau jengkol Republik Indonesia menyebar dari Jepang sampai Arab Saudi. Ekspor jengkol Indonesia sempat terkendala karena regulasi terkait kandungan pestisida yang memaksa pemerintah untuk memperketat pengawasan kualitas produk sebelum diekspor. Namun pada 2021, ekspor jengkol Indonesia kembali menghirup udara segar. Betul kan kata aku beda. Jadi biar aja pemerintah tuh jual pasir, jual nikel, jual emas, jual minyak bumi, jual batu bara, biarkan habis semuanya beda. Sebab kita masih punya jengkol. Cuman kalau misalnya habis semua macam mana? Habislah semua alam bumi ni. Tenang beda. Kita masih punya jengkol. Kau bayangkan kalau bau jengkol Indonesia ni menyebar sampai ke arah Arab Saudi sana. Masih hebat Malaysia. Durian Malaysia ni sampai ke negeri China. Ya Indonesia tak apa-apa lah. Dia belajar dulu jual jengkol sama sabut kelapa tu. Komoditas minyak bumi, batu bara itu yang paling diminati sama orang-orang. Tapi kenapa boleh rugi sama pemerintah Indonesia? Dijual murah pula ke luar negara. Tak apalah beda. Itulah usaha dan upaya pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Kau tahu tak, Ce? Orang-orang Indonesia yang kerja dekat luar negara itulah devisa terbesar nomor 2 setelah minyak sama gas tu, Ce. Jadi sebenarnya devisa dari minyak dan gas ini tak ada apa-apanya, Ce, daripada TKI-TKI yang kerja dekat luar negeri. Tapi Mbak Yu tak setuju sama aku beda. Tak setuju apa? Kalau kita ni kirim aja semua orang Indonesia untuk kerja kat luar negeri. Kalau misalnya semua orang Indonesia ni pindah kerja dekat luar negara, siapa yang duduk kat Indonesia lagi? Macam mana yang mengelola siapa lagi? Pemerintah kan ada. Biar pemerintah yang baguskan negara ini, orang Indonesia yang keluar kerja di luar negeri, cari duit. Terus pembangunan-pembangunan yang dibuat sama pemerintah tu untuk apa semua? Kalau tak ada manusianya. Kan orang-orang yang kerja kat luar negeri tu setahun sekali boleh balik air raya beda. Tak faham aku dengan kepala otak kau, Je. Aku ni majulah Singapura.